Halo Teknolovers, problem lahan pertanian makin sempit dan lahan pemukiman bertambah membuat bidang pertanian menyiasati diri untuk menggarap sistem pertanian yang efisien dengan hasil melimpah. Nah Teknolovers, berikut ini adalah 7 sistem pertanian yang akan populer dan diberdayakan di masa mendatang. Simak sampai tuntas ya. Namun sebelum ke poin pertama, subscribe dulu dan tekan lonceng notifikasi channel ini biar kamu selalu dapat info terbaru dan terbaik setiap hari. Nemo's Garden. Keren gak sih kalau di masa depan kamu ke laut bukan hanya sekedar diving melihat terumbu karang dan kawanan ikan, tapi juga untuk berkebun. Gak lama lagi itu bakal jadi kenyataan guys, sebab kebun bawah laut pertama di dunia sudah dirintis loh. Kebun bawah laut ini dinamakan Nemo's Garden yang terletak kurang lebih 100 meter dari pesisir Noli di timur laut Italia. Kebun ini merupakan bangunan yang bentuknya menyerupai balon atau biosphere dan berisi berbagai macam sayuran yang siap dimakan. Air yang ada dalam tabung adalah air laut yang telah diubah menjadi air tawar sehingga sistemnya sama dengan sistem hidroponik. Kelebihan dari kebun bawah laut tidak ada penyakit, hama, dan angin kencang yang bisa merusak tanaman. Japan's Hydroponic Vertical. Di tahun 2050, penduduk dunia bakal mencapai 25 miliar jiwa. Lahan pemukiman bakal bertambah, sebaliknya, lahan pertanian makin sempit. Mengantisipasi problem itu, di kota Izu, Fukushima, Jepang, terdapat sistem pertanian yang tidak memerlukan matahari atau tanah. Usaha pertanian hydroponic vertical namanya. Metode yang menggunakan air sebagai medianya ini digagas oleh perusahaan elektronik Fujitsu. Nah, karena permintaan chip semikonduktor komputer yang semakin menipis, produksi pun dikurangi, dan ruang yang tidak terpakai tersebut digunakan menjadi area pertanian yang fokus menanam selada. Rice Transplanter. Teknologi Jepang yang paling realistis bisa dicontoh oleh petani Indonesia, adanya mesin penanam padi otomatis. Jika di Indonesia penanaman padi masih menggunakan tenaga manusia, namun tidak dengan negeri matahari terbit. Mesin penanam padi otomatis ini disebut Rice Transplanter. Keunggulan mesin ini bisa digunakan sebagai penanaman bibit padi secara serentak. Selain di Jepang, mesin penanam padi secara otomatis sudah digunakan di China dan Taiwan. Caranya adalah bibit yang sudah tumbuh diletakkan di atas mesin rice transplanter. Kemudian mesin tersebut digerakkan dan dalam sekali gerak bisa membuat 4 jalur dengan jarak 30 cm. Bibit 1 ton banyaknya bisa habis ditanam dalam 4 jam saja. Praktis dan hemat waktu nih Teknolovers. Dubai Vertical Farming. Dubai kaya dengan minyak, tapi kalau bicara air dan pertanian, Dubai harus angkat tangan. Menyiasati hal tersebut, Dubai bekerja sama dengan perusahaan studio mobile membangun sebuah area pertanian dalam posisi vertical farm. Bangunan yang berbentuk menyerupai sebuah tanaman ini akan memanfaatkan air laut untuk 2 keperluan, yaitu mendinginkan udara dalam bangunan dan mengubah air laut menjadi air biasa yang nantinya digunakan untuk menyiram tanaman. Udara yang masuk dalam bangunan akan didinginkan dengan bantuan air laut dan udara yang ada juga akan dikondensasikan sehingga mengubah udara menjadi air. Dan air inilah yang nantinya akan digunakan untuk menyiram tanaman. Dubai memang top deh kalau soal inovasi teknologi. Wadi Rum Farm. Wadi Rum Farm bisa jadi sebuah keajaiban di tengah tandusnya gurun pasir. Wadi Rum sendiri sebenarnya adalah lembah di tengah ngerai sempit gurun yang berlokasi di Yordania Selatan. Di sana terdapat perkebunan subur yang menjadi sumber makanan bagi penduduk Yordania. Wadi Rum sering juga disebut Valley of the Moon karena lokasinya memang tandus. Namun yang unik, di lokasi tersebut terlihat lingkaran-lingkaran raksasa berwarna hijau yang kontras dengan warna pasir di sekitarnya. Dilansir oleh Amusing Planet, rahasianya ternyata dari sistem pengairan yang menggunakan sistem irigasi pivot yang mengalirkan air dari pegunungan di Arab Saudi yang memang letaknya dekat dari Wadi Rum. Mereka memakai sistem pengairan berjalan melingkar seperti konon telah dipakai oleh orang Mesir kuno. Ada tanaman tomat, terong, kentang, kubis, labu, dan lainnya yang subur dan hidup baik di Wadi Rum. Nah, Teknolovers, ini bisa jadi inspirasi bagi teknologi pertanian untuk daerah kering di belahan dunia lain. Bertani di Stasiun Ruang Angkasa.
Dengan fasilitas Vegetable Production System atau VY, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA telah menanam selada di Stasiun Luar Angkasa Internasional tahun 2014. Ini adalah riset untuk penanaman bahan makanan di luar angkasa yang bisa dikonsumsi oleh astronot. Sebagai sumber cahaya untuk bercocok tanam, NASA menggunakan lampu LED berwarna merah, hijau, dan biru. Sementara sumber karbon dioksida dan air berasal dari astronot, dari nafas yang dikeluarkan, dan limbah cair. Untuk mengontrol suhu dan faktor lain, NASA menggunakan fasilitas yang telah ada di kabin ISS. Nah, pada Agustus 2015, mereka panen dan membakar selada tersebut untuk kali pertama. Gimana ya rasanya selada ruang angkasa? Bertani di planet Mars. Pernah nonton film Martian? Film tahun 2015 ini mengisahkan seorang astronot yang berlatar belakang pendidikan pertanian yang berhasil bertahan hidup di Mars dengan menanam tumbuhan seperti kentang dan tomat. Gak lama lagi itu akan jadi kenyataan. Baik NASA maupun pengusaha swasta seperti Jeff Bezos dan Elon Musk sudah memikirkan hal tersebut. Tantangannya adalah tanah di Mars kurang bernutrisi, sementara mengirim pupuk ke Mars memakan biaya sangat besar. Para peneliti dari Universitas Luzerne berupaya mencari solusi dengan berkonsentrasi pada proses mikoriza, hubungan simbiosis antara jamur dan akar tanaman. Dalam simbiosis ini, hifa jamur akan memasok akar tanaman dengan tambahan air, nitrogen, fosfat, dan unsur jejak dari tanah. Sebagai imbalannya, hifa jamur akan mendapatkan akses ke gula dan lemak yang dihasilkan oleh tanaman. Nah, proses mikorisasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan dengan demikian secara substansial meningkatkan hasilnya, terutama di tanah yang rendah nutrisi. Wah, nggak lama lagi bakal ada yang bertani ke planet Mars dong. Technolovers, itu dia 7 sistem ekonomi pertanian di masa depan yang saat ini beberapa diantaranya sudah diaplikasikan secara terbatas. Dengan berbagai inovasi ini, dijamin kebutuhan konsumsi manusia di masa mendatang tak perlu dicemaskan lagi. Oke Technolovers, sekian dulu ya info teknologi pertanian kali ini. Jangan lupa share di media sosial kamu. Jangan lupa juga untuk like dan komentar. Terima kasih dan good luck!